Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya dari Pres Agribis Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan skripsi tentang judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Jambu Air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Outline. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasilan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Indonesia dikenal dengan sebagai negara agraris karena memiliki sumber daya yang melimpah dan mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penopang. Sektor pertanian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Pertumbuhan pertundukan yang semakin banyak menyebabkan lahan pertanian semakin sempit. Oleh karena itu, memperdayakan petani sebagai produsen dapat meningkatkan produksi pangan yang hasilnya dapat dinikmati oleh konsumen. Pembangunan sektor pertanian dapat meningkatkan taraf hidup petani dengan meningkatkan faktor produksi. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah yang pertama, bagaimanakah deskripsi luas lahan, pupuk, insektisida, tenaga kerja terhadap produksi jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan faktor produksi, luas lahan, pupuk, insektisida, tenaga kerja terhadap produksi jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian pada skripsi ini adalah yang pertama, mendeskripsikan luas lahan, pupuk insektisida, tenaga kerja terhadap produksi jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan faktor produksi, luas lahan, pupuk, insektisida, tenaga kerja terhadap produksi jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Selanjutnya landasan teori. Jadi landasan teori pada skripsi ini adalah yang pertama, menganalisis mengenai produksi. Selalu dimisalkan bahwa faktor produksi tanah dan modal adalah tetap jumlahnya. Dengan demikian, dapat menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah melalui hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Sukirno 2005. Yang kedua, fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input dan dengan output. Jostron dan Fatrozi 2003. Yang ketiga, usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana seorang petani mengkoordinasi dan mengorganisasikan faktor produksi seefisien mungkin sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan bagi petani. Suratiyah 2015. Yang keempat, efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Amar Hasan 2005. Yang ketiga itu metode penelitian. Jadi, metode penelitian pada skripsi ini, jenis dan sumber datanya adalah data primer, yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah petani di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Metode penelitian pengumpulan data. Jadi skripsi ini metode penelitian pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Selain menggunakan kuesioner, data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah ada
baik dari penelitian-penelitian terdahulu, dokumen, buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah petani jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak, yaitu sebanyak 150 orang. Dan sampel ditentukan berdasarkan persamaan solofin. Analisis pada metode penelitian skripsi ini adalah uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis mencakup uji simultan, uji parsial, uji koefisien determinasi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil data dan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan petani jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. Secara parsial, luas lahan yang berpengaruh positif terhadap produksi jambu air dengan nilai koefisien sebesar 0,612410 dan probabilitas 0,0003 kurang dari 0,05. Pupuk bapenga, pupuk berpengaruh positif terhadap produksi dengan nilai koefisien sebesar 0,509824 dan probabilitas 0,0084 kurang dari 0,05. Insektisida tidak berpengaruh terhadap produksi jambu air karena probabilitas 0,4804 lebih dari 0,05. Artinya, penggunaan insektisida tidak mempengaruhi jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi dengan nilai koefisien sebesar 14,35915 dan probabilitas 0,0007 kurang dari 0,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa luas lahan, pupuk, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi jambu di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Luas lahan, pupuk, insektisida, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Dan teori COP12 tidak sesuai dengan komoditas pertanian yang ada khususnya ke komoditas jambu air, bahwa pada pernyataan di lapangan pemberian input yang berlebihan malah akan merusak komoditas pertanian atau malah mati. Misalnya, pemakaian pupuk insektisida tenaga kerja yang ditambah malah akan mengurangi produksi jambu air. Penggunaan variabel luas lahan tidak cocok digunakan untuk dijadikan input produksi jambu air, karena pada hasil penelitian kondisi pertanian pada Desa Wonosari terutama luas lahan belum tentu meningkatkan produksi jambu air. Hal ini memberikan gambaran bahwa luas lahan yang lebih luas digunakan untuk menanam jambu air belum sepenuhnya mempengaruhi produksi jambu air yang lebih banyak. Selanjutnya, merunning data menggunakan FUSE. Kita buka dulu FUSE. Lalu pencet create a new FUSE, pilih unstruct undite. Observationnya tergantung dengan data yang kita running. Data kita ini berjumlah 60, jadi kita tulisnya 60 ya di observationnya. Terus ini di X saja. Terus pilih quick empathy group ya.
pilih quick empty group, lalu Excelnya. Jadi di copy data kita, di copy sampai bawah. Sabar. Nah, di paste. Terus namanya yang namanya SER ya diganti jadi Y. SER101 diganti Y. Yes, rename. Terus yang SER02 diganti X1. Yes. Terus yang SER04 diganti X3. Dan SER05 diganti X4. Oke, selesai. Selanjutnya kita pilih quick kembali. Kita ini dulu. Y-nya kita klik, CTRL, X1, X2, X3, X4. Ya, terus open, pilih as group. Yes. Udah muncul. Terus pilih proc, make equation. Terus C-nya dihapus, dipindahin di antara Y dan X. Oke, muncul. Nah, ini uji regresi. Oke, kita blok. Kita pindahin ke Word. Model regresi. Oke, kita dapat satu model regresi. Selanjutnya kita pilih view lagi, residual diagnosis, histogram. Dah muncul histogramnya. Ini histogram. Kita copy, kita paste lagi ke Word. Uji normalitas, uji asumsi klasik. K-nya nih. Uji normalitas. Oke. Udah paste. Oke, kita lanjut lagi. Terus kita open lagi as group. Delete. Oke. Kita proc, make equation. C-nya kita hapus, kita pindahin di antara Y dan X. Jangan lupa di spasi ya. Terus kita view, kita coefficient, dan tara, muncul. Kita copy lagi. Oke. Kita quote lagi. Kita namanya uji multicollinearitas. Uji heterokodastisitas. Oke, selanjutnya kita klik kanan lagi, kita open lagi, kita as group lagi. Yes. Kita proc, kita make equation. Kita hapus lagi C-nya, kita pindahin di antara Y dan X. Jangan lupa di spasi. Oke, kita view kembali ke residual diagnosis. Pilih highlight rows.
Kita pilih white, ya kita pilih white, jangan lupa. Tara. Oke, kita kopas kembali. Kita paste di Word. Uji autokorelasi. Kita klik kanan lagi, open lagi, as group, yes. Proc lagi, make equation, jangan lupa C-nya kita pindahin ke antara Y dan X, jangan lupa spasi. Kita view, residual, spesial, oke. Muncul lagi, gampang sekali. Kita copy, kita pindahin ke Word, kita paste kembali. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.